Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya, Sobat Asa. Seneng banget bisa ngobrol lagi nih. Iya, hari ini kita lanjut lagi ya penelusuran kita soal sosok Bapak Insinyur Haji Wardiasa. Masih dalam misi yang sama, menggali pelajaran kepemimpinan unik dari beliau. Betul banget. Dan kali ini, fokus kita agak lain nih Sobat Asa. Mungkin bikin kaget sedikit. Oh iya, apa tuh? Kita mau bahas kebiasaan beliau, inspeksi mendadak. Tapi bukan ke bagian produksi atau kantor utama. Bukan? Terus kemana dong? Ke toilet karyawan. Hah? Toilet? Serius nih? Serius. Kedengarannya memang agak, gimana ya, sepele gitu. Tapi ternyata, ini tuh kunci buat memahami filosofi kepemimpinan beliau yang, wah, dalam banget. Oke, menarik nih. Gimana ceritanya itu? Jadi waktu beliau jadi Dirut Pupuk Kujang, atau bahkan katanya sejak di Pusri ya? Iya, betul. Sejak di Pusri juga udah gitu. Beliau ini sering banget, belusukan ke WC-WC di area pabrik. Belusukan ke WC? Hah, unik juga ya istilahnya. Iya, kadang-kadang ya pura-pura mau pakai toiletnya, tapi sering juga terang-terangan bilang, saya mau cek kebersihan WC, gitu. Terus, apa aja yang dicek sama beliau? Detail dong ceritanya. Wah, detail banget Sobat Asa. Dicek lantainya kotor nggak, terus keramik atau pintunya ada yang rusak, perlu diganti nggak. Sampai segitunya ya? Iya, bahkan sampai hal kecil kayak ada sampah kertas nggak? Ada daun nyangkut? Atau amit-amit ada sisa makanan gitu berserakan? Wow. Terus, kalau katakanlah nemu yang kotor atau nggak beres, gimana reaksinya? Nah, kalau ketahuan kotor, foreman atau pengawas area itu bisa langsung kena tegur. Ditegur langsung? Iya, ada kutipan terkenal nih soal teguran beliau. Sambil agak nyindir, tapi kena banget. Gimana tuh bunyinya? Beliau bilang gini, you kan tinggal di sini 8 jam sehari, ya kan? 30% dari waktu you sehari. Di sini ini kan tempat you hidup, jadi harus bersih dong. Gitu kira-kira. Haha, iya. Ngena banget ya pesannya, logis sih. Nah, ngomongin bersih-bersih WC nih, saya jadi kepikiran sebuah pantun Sobat Asa. Kayaknya pas nih sama semangat Pak Wardiasa. Boleh ya? Wah, boleh banget. Penasaran nih pantunnya. Silakan. Oke, siap ya. Jalan-jalan ke Cikampek, beli pepaya. Cakep. Pulangnya mampir ke warung jamu. Terus? Kalau toilet saja bersih terjaga, Nah, tanda kinerja pasti bermutu. Gimana? keren banget pantunnya. Pas banget itu. Nyambung ke filosofi beliau ya. Iya dong. Jadi, kenapa sih beliau sampai segitunya perhatian sama urusan WC? Apa alasannya? Alasannya sebetulnya sangat mendasar. Pertama, ya jelas, kepedulian pada kenyamanan dan kesehatan karyawan. Logikanya simpel aja, kalau karyawan nyaman, kerjanya juga pasti lebih enak, lebih baik kan? Masuk akal. Tapi kayaknya ada yang lebih dalam dari sekedar nyaman ya. Betul, lebih dari itu. Pak Wardiasa tuh melihat kebersihan toilet, atau istilahnya housekeeping ya, kerapian dan kebersihan area kerja secara umum, itu sebagai cerminan langsung kondisi lingkungan kerja. Cerminan lingkungan kerja? Maksudnya gimana tuh? Nah, ini penting banget kaitannya sama safety, keselamatan kerja. Apalagi kan ini di industri kimia ya, yang risikonya tinggi. Lingkungan yang bersih, rapi, terawat, itu otomatis meminimalkan potensi bahaya atau kecelakaan. Oh, jadi bukan cuma soal bersih atau jorok secara fisik ya, tapi ini indikator sikap kerja gitu. Persis, itu dia intinya. Kalau urusan yang kelihatan sepele dan detail, kayak toilet aja diperhatiin sama karyawan, dirawat gitu, kemungkinan besar urusan pekerjaan lain yang lebih besar, lebih kompleks, juga akan diperhatikan dengan baik. Menarik banget cara berpikirnya. Jadi perhatian ke detil kecil itu mencerminkan perhatian ke tugas yang lebih besar. Betul sekali. Dan uniknya lagi nih Sobat Asa, filosofi ini ada asal-usulnya loh. Oh ya? Dari mana tuh? Jadi, Pak Wardiasa ini terinspirasi waktu beliau kuliah di Nova Scotia, Kanada. Dulu, ibu pemilik pondokan atau landlady tempat beliau tinggal, itu selalu ngajarin, selalu menekankan, pentingnya meninggalkan toilet dalam keadaan bersih buat pengguna berikutnya. Wah, prinsip sederhana tapi ngena ya. Iya, prinsip sederhana itu yang beliau bawa pulang, terus diterapkan secara konsisten di Pusri, lalu di Pupuk Kujang. Dan di bawahnya? Iya, pernah. Beliau bilang kira-kira begini,
Semua anak buah saya yang jadi pimpinan ngerti kok. Dimulai dari WC. Kalau WC-nya bersih, yang lain-lainnya tuh pasti ngikut. Jadi kayak efek domino gitu ya? Bisa dibilang gitu, tapi beliau nambahin juga. Tentu sebagai pimpinan kita harus telaten, harus perhatikan. Jadi nggak bisa dilepas gitu aja. Harus telaten, harus perhatian. Bener juga. Dan perhatian beliau ini kan nggak cuma soal WC aja ya. Betul banget, nggak cuma WC. Ingat cerita dari Pak Insinyur Priatmo, salah satu staf kepercayaan beliau? Oh iya, yang cerita pas malam lebaran itu ya? Nah, itu dia. Setiap malam lebaran, pas pimpinan lain mungkin udah pada mudik atau libur, Pak Wardiasa justru datang ke kontrol room pabrik. Bawa kue, bawa makanan. Makan bareng sama karyawan yang lagi tugas shift malam ya? Iya, makan bareng di situ. Itu kan bentuk perhatian yang luar biasa ya. Nyata banget dan pasti menyentuh hati karyawannya. Iya, dari inspeksi detail kayak WC sampai momen kebersamaan pas lebaran, kelihatan banget ya perhatiannya menyeluruh dari hulu ke hilir istilahnya. Benar. Dan ini semua balik lagi ke prinsip yang selalu beliau pegang teguh. Beliau bilang, sebesar apa perhatian atasan pada bawahan, sebesar itu pula loyalitas bawahan pada atasan. Wah, dalam banget itu prinsipnya. Jadi ya, inspeksi WC itu bukan sekedar iseng atau cari-cari kesalahan Sobat Asa, tapi itu salah satu wujud nyata perhatian pemimpin yang dampaknya ke loyalitas, kebudayaan kerja yang positif. Jadi Sobat Asa, pelajaran penting nih dari kisah Pak Wardiasa tentang kekuatan perhatian pada detail dan kepedulian yang tulus dari seorang pemimpin. Hal-hal yang mungkin kita anggap kecil, ternyata dampaknya bisa besar banget ya buat tim. Iya, semoga obrolan kita soal filosofi unik Pak Wardiasa ini bisa ngasih inspirasi baru buat Anda semua ya Sobat Asa. Mungkin jadi kepikiran juga, kira-kira detail kecil apa ya di sekitar kita, di tempat kerja atau di rumah, yang sebenarnya bisa jadi cerminan hal yang lebih besar. Sesuatu buat direnungkan bareng-bareng. Betul banget. Nah, jangan kemana-mana dulu ya Sobat Asa, tetaplah bersama kami karena kami pasti akan hadir lagi dengan topik-topik lain yang nggak kalah unik dan menarik untuk kita bedah bersama. Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.